sip. Bu Tari, silakan dilanjut. Sudah di-record. Sini. Udah, Miss? Udah. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Serangga. Balik lagi, malam ini kita ketemu di kelasnya Serangga. Mungkin nanti Serangga akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Maaf ya, Ser, kemarin aku telat ngumpul tugasnya, Ser. Tapi aku kumpul kok. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan untuk hadir malam hari ini untuk melanjutkan pertemuan sama Serangga. Semoga kita semua malam ini diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan atau halangan sedikit pun. Baiklah, silakan Serangga mungkin akan segera dimulai karena waktu udah menunjukkan hampir pukul 8 dan di tempat Serangga mungkin udah jam 9. Kasihan sama Serangganya. Mau istirahat, langsung aja Serangga silakan dibuka. Oke, siap. Thank you, Miss Tari. Halo, Miss Dewi. Sama, Izin untuk melanjutkan materi hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ada yang sama kucingnya, ada yang sedang menyendiri, ada yang berdua. Mungkin yang lain bisa dihidupin dulu kameranya untuk starter ya, untuk mengawali pertemuan hari ini. Biar bisa foto bareng ya kali ya. Di sini. Boleh juga. Boleh juga tuh. Sepertinya ini adalah pertemuan paling rame mungkin ya, soalnya minggu lalu private soalnya ngajarnya. Tapi paling rame ya, Mister. Paling rame. Tapi yang kemarin kayaknya sih udah semuanya nonton sih ya hasil recordingnya. Jadi ala-ala video tutorial gitulah jadinya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Jadi gimana nih kabarnya? Sehat semua pastinya ya? Ya iyalah ya, kalau sakitnya nggak mungkin lah kita. Alhamdulillah baik. BTW gimana? Kemarin udah sempat nyoba materi yang sudah disampaikan? Udah dicoba belum? Gimana? Materi minggu lalu. Kayaknya belum muka-mukanya. Wah, muka-mukanya belum ya. Ada yang udah, ada yang tapi udah ada loh Serangga. Sudah ada yang udah kumpul juga. Nah, masalah gini, ada salah satu juga peserta itu dia bingung ngeletakin meja itu gesernya gimana. Serangga. Ngeletakin meja. Nah, hari ini mungkin nanti minta dibahas ulang, mungkin dia grogi kali Serangga. Bisa, tenang aja. Jadi misalkan nggak bisa geser meja, tenang, kita akan belajar cara geser meja. Habis itu juga tak lihat di classroom beberapa udah ada ngumpul, seperti Andika Sanjaya sudah, Ahmad Susanto sudah, ada juga Yuliatin juga sudah. Tapi ini mungkin kayaknya kan. Aku, Sar. Habis itu di atasnya di atasnya ada Dwi Lestari juga udah. Nah ya itu aku, Sar. Jadi rata-rata udah beberapa udah pada ngumpul, beberapa mungkin belum. Mungkin nanti kita buatin assignment-nya satu biar lebih tersentralisasi. Nanti janji ya ngumpul penugasan satu ya yang berhubungan dengan Photoshop seperti itu. Nah hari ini mungkin bagi yang mengalami kendala, saya juga akan terbuka untuk membahas itu kembali, tenang saja, aman pokoknya. Namun pada pertemuan kali ini, saya juga pengen membahas materi lanjutan juga yang berkaitan dengan content marketing. Nah, teman-teman di sini pernah dengar carousel post nggak sih? Apa, Sir? Teman-teman di sini pernah dengar carousel post? Carousel post, mungkin agak asing terdengar ya. Itu dengar? Kayak nggak asing deh. Asing ya. Jadi carousel post itu pada intinya adalah memanfaatkan, kalau misalkan di Instagram itu memanfaatkan kondisi foto yang bisa di slide. Jadi maksimal upload dalam satu post kan 10 foto ya. Jadi maksimal upload dalam satu post itu adalah 10 foto di Instagram. Nah, itu kita akan manfaatkan supaya satu post kita itu terlihat nyambung. Tapi ketika di-upload dia itu terpisah-pisah. Namun pada akhirnya dia terkesan seperti satu buah lembaran panjang yang saling sambung menyambung. Dan itu sebenarnya sangat sederhana sekali prosesnya. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya carousel post biasanya nih
carousel post itu identik dengan pemahaman materi yang berbasiskan tulisan, gitu. Saya sudah sempat melihat materi-materinya. Nah, jadi seperti biasa, kalau dalam kelas offline, biasanya saya selalu mereview hasil-hasil karya dari teman-teman yang sungguh luar biasa. Itu bisa saya review. Kira-kira apa yang perlu ditambah, kira-kira apa yang perlu dikurangi, dan sebagainya. Dan makanya saya mau share screen ke teman-teman yang ada di sini. Saya mau share screen sedikit dari, Ibu host minta tolong di enable untuk share screen-nya ya. Oh iya, siap. Miss Tari bisa bantu. Udah, Sir. Silahkan di-share. Sudah ya? Oke. Nah, misalkan sebagai contoh di Google Classroom, ya seperti ini. Teman-teman udah pada ngumpul nih. Nah, misalkan nih, dari bawah ya, saya sortir. Misalkan yang dilihatin ini masih pakai Canva kebetulan, dan itu nggak apa-apa. Cuman mungkin nanti bisa dibuat, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan pakai Canva sebenarnya teman-teman ya. Karena di sini dari Miss Dewinya sendiri punya standar pendidikan yang menurut saya sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi, sehingga di sini diharapkan peserta yang ikut itu selain menggunakan Canva juga bisa menggunakan yang lain. Yang Canva ini bagus banget, namun ada juga resiko-resikonya sebenarnya. Resikonya itu sebenarnya adalah tampilan yang sebenarnya terlihat generik mungkin ya, gitu. Artinya tidak sebebas menggunakan software Photoshop, tapi tidak masalah sama sekali. Hanya saja di sini kan kita mencoba untuk meningkatkan kualitas daripada postingan yang akan kita ciptakan. Nah, di sini misalkan sebagai contoh ada iklan beras by Ahmad ini. Ada Ahmad Susanto, iklan beras by Ahmad. Misalkan yang ini. Nah, di sini ada elemen-elemen hijau, habis itu ada gambar beras. Nah, seperti ini. Habis itu ada di sini centang-centang ini, beras sehat, kayak vitamin, serat alami ini misalkan. Nah, mungkin kalau bisa diberikan masukan, ada satu hal yang disebut dengan nama visibility. Visibility itu maksudnya adalah kejelasan gambar atau kejelasan tulisan ketika dia diupload. Seperti itu. Misalkan sebagai contoh ini ketika kita lihat mungkin kejelasannya itu tidak terlalu maksimal banget karena cenderung tanda centangnya ini masih diganggu oleh background yang juga rame gitu. Sehingga desain itu harus ada yang ngalah, saudara satu. Kalau pengen ini yang muncul, backgroundnya ngalah. Kalau pengen background muncul, ya pasti yang bagian depan. Kalau nggak ngalah, ya akan kalah sendiri. Tapi di sini upaya memberikan outline pada teks itu sudah salah satu upaya yang cukup bagus. Habis itu lebih lanjutnya di sini misalkan punya Andika yang kedua, misalkan ada tulisan bahasa organik, ada disclaimer option, ini sudah mencoba fitur-fitur dari blending option. Nah, namun di sini mungkin dari penggunaan shadow-nya yang mungkin bisa dimaksimalkan lagi, karena ini kan looks-nya kayak melayang gitu ya, kayak melayang, tampilannya kayak agak agak terbang gitu terlihat. Nah, jadi mungkin bisa diturunin dikit, terus shadow-nya dimainin dikit, tuh bisa juga. Lebih lanjutnya perhatikan margin sih sebenarnya, karena kalau terlalu mepet ke samping kanan itu juga nggak terlalu kelihatan bagus. Gitu. Nah, yang paling penting di sini dari sisi visibility di sini saya sampaikan adalah usahakan karena kita membuat postingan ini untuk media sosial, gitu ya, usahakan karena kita membuat postingan ini untuk media sosial, pastikan di sini kalimat-kalimat pentingnya itu bisa terbaca dengan baik. Gitu. Misalkan ketika kita melihat postingan ini, beras organik muncul dengan sangat detail, muncul dengan sangat baik. Namun, ketika kita lihat ada tulisan periode 4-12 April 2020, dia kecil banget dan nggak kelihatan terlalu jelas. Nah, itu sekiranya perlu dimainkan sedikit, jadi jangan sampai terlalu kecil. Misalkan yang ini, nah, ini udah bagus, ini udah keren. Nah, namun ini juga udah dibuat ngalah backgroundnya sedikit, ini udah bagus banget, cuma nanti ketika diupload jadi kayak gini, handphone tuh kan lebih kecil ya, kalau dilihat dari jauh, mungkin dia itu bakal super kecil banget jadinya kayak gini. Nah, ini kan anggaplah ini handphone gitu ya. Nah, tulisan beras sehat harga bersahabat itu kelihatan banget, tapi tulisan-tulisan seperti tanpa pengawet, habis itu tanpa pemutih, habis itu tanpa pewangi, nah itu kelihatan kecil banget. Dan ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa netizen itu malas baca gitu. Netizen itu
sebenarnya nggak reading, tapi mereka itu rata-rata scanning. Gitu. Jadi ngeliat sedikit aja, kalau menarik dia lanjutkan, kalau enggak ya udah dilewatin gitu aja. Sehingga teman-teman punya waktu kurang lebih 1-3 detik untuk mampu menarik minat konsumen melalui konten marketing ya kan teman-teman kerjakan seperti itu ya. Nah, sehingga di sini kira-kira mungkin dari teman-teman sudah sudah lumayan melihat contoh bahwa ada hal yang perlu dijadikan masukan dari desain yang sudah diciptakan. Nah itu kenapa kali ini saya ingin memperkenalkan satu buah post yang sudah sangat banyak dipergunakan, dan ini adalah salah satu post yang menurut saya cukup efektif lah dipergunakan untuk mengomunikasikan apa tujuan dari pemasaran yang ingin kita ciptakan seperti itu. Nah salah satunya adalah carousel post. Nah saya ingin memperkenalkan salah satu carousel post, bukan salah satu ya, mungkin bisa kita katakan akun ini menyajikan begitu banyak carousel post seperti itu sih. Nah oke, ini. Nah, teman-teman tahu The Chris Do nggak sih? Teman-teman tahu The Chris Do nggak? Jadi dia biasanya ini sharing-sharing tips-tips tentang desain, tips-tips tentang digital marketing juga, tips-tips tentang ya marketing secara umum, tips-tips secara digital marketing itu juga di-share sama dia. Tapi awalnya itu adalah hal yang berhubungan dengan desain sih. Nah, saya sebagai contoh, kayak ini disebut dengan nama carousel post gitu. Jadi dia itu bisa di-swipe gitu. Bisa di-swipe gitu. Nah, misalkan pertanyaannya adalah brand strategy explain gitu. Nah, kita kan penasaran nih langsung kan apa sih maksudnya brand strategy explain gitu. Nah, ketika di swipe, nah, if you try to understand bla 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 about basketball team. Jadi kayak presentasi yang menjelaskan sesuatu. Habis itu ketika di next ada lagi the playbook. Habis itu next ada lagi, di next ada lagi, di next ada lagi, di next ada lagi, di next ada lagi. Nah, biasanya yang bikin spesial di carousel itu adalah ini. Ada postingan yang nyambung. Jadi ketika kita lihat ada manusia yang kelihatan setengah, ketika di swipe, nah dia ada sambungannya. Yang kalau kita pakai handphone itu kita bisa geser dan dia itu kelihatannya itu nyambung. Gitu. Pernah ketemu sama postingan seperti ini nggak? Coba dari teman-teman. Mungkin bisa tanggapannya. Pernah ngeliat postingan seperti ini nggak? Di suatu tempat atau di suatu postingan atau di suatu feed. Oke. Mungkin Mbak Tari mungkin pernah melihat? Iya, Sir. Pernah? Gambarnya itu kan? Pernah nggak konten seperti ini sebelumnya? Iya, umumnya kayak gitu sih. Umumnya kayak gitu sih. Jadi yang membedakan itu adalah di perpotongannya seperti ini. Di perpotongan. Jadi ini kan ada manusianya kepotong ya. Ini ada manusianya kepotong. Habis itu ketika di next, nah ada sambungannya kayak gini. Jadi kalau dilihat di handphone, kayak ini ya, apa kalau misalkan postingan banyak-banyak itu kan, yang ketika digeser tuh nyambung gitu loh. Nyambung, thread. Misalkan ini ada tanda panahnya ke sini kan ya. Jadi ketika digeser, thread ada panahnya. Ini lagi ada panahnya lagi turun ke sini, thread. Iya. Ini juga. Pernah, Sir, pernah. Sering malah, ya. Sering ya. Nah, inilah yang disebut dengan nama carousel post. Itulah yang disebut dengan nama carousel post. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat orang itu tidak berhenti membaca postingan kita. Sekalinya mereka udah kena di postingan awal, di halaman awal, dia akan terus kena lagi ke halaman-halaman belakangnya. Nah, gimana caranya? Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkonversi desain yang sudah dikumpulkan menjadi carousel post. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkonversi postingan yang sudah diciptakan menjadi carousel post. Maksudnya mengkonversi di sini gimana sih? Teman-teman kan di sini sudah membuat postingan. Teman-teman di sini kan sudah membuat postingan yang seperti ini ya, seperti yang tari dua dan sebagainya. Jadi teman-teman sudah membuat postingan seperti ini, ya beras sehat harga bersahabat. Nah tapi ini ukurannya masih ukuran wide ya, tanpa pengawet, tanpa pemutih, tanpa pewangi. Nah ini kata tanpa pengawet, kata tanpa pemutih, kata tanpa pewangi. Ketika kita lihat di handphone dia itu tulisannya itu kecil, gitu. Ketika kita lihat di handphone itu tulisannya kecil, nggak terlalu kelihatan jelas. Sehingga perlu kita gedein dan kita vokalkan. Jadi kita buat dia itu teriak, gitu. Kita buat dia itu terdengar lebih jelas bahwa memang beras organik Oko Timur di sini di swipe thread tanpa pengawet, di swipe tanpa pemutih, dan di swipe tanpa pewangi. Di swipe terakhir beli di sini. Nah, jadi harus ada call to action juga. Jadi swipe terakhir itu akan berhubungan dengan call to action atau hal yang sebaiknya dipergunakan untuk
apa namanya ya, postingan yang bersifat aksi gitu. Jadi entah kita suruh dia tuh nelpon, entah kita suruh mereka itu nge-DM, dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan karena sebagai contoh, saya akan mengajak teman-teman mengkonversi desainnya yang kemarin menjadi desain carousel post. Seperti itu. Oke, udah siap ya semua ya. Jadi mungkin kalau misalkan nggak langsung praktek, nggak apa-apa. Tapi mungkin setelah ini, karena mumpung di recording kan, setelah ini mungkin bisa dicoba. Seperti itu ya. Oke, nah, mari kita coba sama-sama dan mari kita coba ciptakan. Oke. Nah, inilah desain yang kemarin saya buat untuk kebutuhan pembelajaran. Inilah desain yang kemarin sempat saya buat untuk kebutuhan pembelajaran. Jadi promo beras organik, itu aja emang kata-katanya. Emang nggak ada kata-kata yang lainnya lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada juga desain apa namanya, punyanya Tari dah. Tari saya pakai. Kan sebagai contoh seperti ini. Jadi kalau saya biasanya dalam perancangan itu, kalau bisa ada referensi dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bahasa beras sehat, harga bersahabat, seperti terus ada lanjutan tanpa pengawet, tanpa pemutih, tanpa pewangi. Bagaimana cara kita supaya kita bisa total mengomunikasikan ke semuanya ini? Nah, yang pertama, teman-teman bisa melakukan planning terlebih dahulu. Planningnya di sini adalah ada berapa topik yang bisa kita angkat. Yang pertama adalah kita bisa angkat topik tentang kelebihan-kelebihan dari produknya. Nah, strength daripada produknya adalah tanpa pengawet, tanpa pemutih, tanpa pewangi, misalkan. Habis itu harga sehat, harga bersahabat, beras sehat, harga bersahabat, misalkan kita pergunakan ini sebagai closing words-nya, ya. Jadi kalau misalkan kita buat satu buah sketsa, jadi seperti biasa kita buat sketsa dulu, ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya buat sketsa. Nanti halaman 1 gitu ya. Halaman 1-nya itu isinya itu adalah cover. Gitu. Halaman 1-nya itu isinya adalah cover. Akan saya pakai font tertentu ya. Halaman 1-nya itu adalah cover. Nah, jadi ini adalah halaman 1 cover. Isinya adalah mungkin gambar beras. Gambar beras. Habis itu ada tulisan keunggulan beras organik gitu misalkan. Keunggulan beras organik itu misalkan yang saya jadikan catatan. Jadi apa-apa itu harus perencanaan terlebih dahulu. Apapun yang dikerjakan itu sebaiknya perencanaan terlebih dahulu karena ini akan berhubungan dengan jumlah kanvas yang akan dipergunakan. Jumlah ruang yang akan dipergunakan. Seperti itu. Nah, misalkan ini covernya adalah gambar beras dan juga keunggulan beras organik. Itu adalah halaman 1 gitu misalkan. Itu adalah halaman 1. Di situ di halaman 2-nya, jadi kalau gaya saya biasanya ngedit seperti ini, itu biasanya saya duplicate aja sih. Nah, halaman 2 itu misalkan adalah tulisan, itu tulisannya ini tanpa pengawet, itu misalkan tanpa pengawet. Kalau misalkan teman-teman pengen ngisi gambarnya apa, boleh bisa aja. Misalkan saya mungkin di sini gambarnya adalah gambar sawah gitu. Misalkan gambar sawah, habis itu udah gitu aja tanpa pengawet. Jadi ada caption besar tanpa pengawet gitu. Habis itu ada slide ketiga gitu misalkan. Di slide ketiga itu adalah apa sih kata-kata ini? Tanpa pemutih. Di sini juga gambar sawah dengan tone yang lebih terang. Tone terang itu maksudnya adalah suasana warna itu yang lebih terang karena kan pemutih ya, jadi biar kesan itu putih gitu. Tone terang atau putih gitu deh. Habis itu swipe keempat adalah tanpa pewangi, misalkan. Tanpa pewangi berarti itu adalah swipe keempat. Nah, itulah closing swipe ini sebenarnya. Tanpa pewangi. Kalau tanpa pewangi bisa digambarkan dengan apa gitu. Kalau saya sih gambar sawah juga nggak apa-apa. Cuma kalau mau diisi gambar bunga-bunga juga boleh. Aksen apa namanya itu? Gambar bunga juga boleh. Dekorasi gambar bunga gitu misalkan. Dekorasi gambar bunga misalkan. Nah, yang terakhir slide kelima di sini misalkan adalah closing words gitu. Closing words-nya adalah beras sehat, harga bersahabat. Kan. Seperti itu. Ya, bertindak sebagai call to action.
bagian sebagai call to action-nya. Nah, di sini ada closing words, yaitu ya saya tulis saja closing words, yaitu sehat, harga, bersahabat. Itu misalkan. Nah, di sini CTA-nya yaitu atau call to action-nya yaitu beli sekarang atau DM kami. Misalkan. Nah, kita udah punya perencanaan nih. Kita udah ada perencanaan. Jadi di sini berapa slide yang akan kita habiskan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah jelas nih. Kita udah tahu punya berapa slide gitu. 1 slide, 2 slide, 3 slide, 4 slide, 5 slide. Berarti secara rumus, di sini kita akan memiliki satu buah kanvas dengan ukuran berapa? Nah, kita akan memiliki satu buah kanvas dengan ukuran 1080 kali 5 gitu. Jadi satu postingan itu ukurannya kan 1080 pixel dikali 1080 pixel. Nah, karena dia akan dikali 5 gitu. Karena dia akan dikali 5, maka di sini 1080-nya harus dikalikan 5. Jadi ini harus dikali 5 dulu. Kenapa kali 5? Karena ada 5 slide. Seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya tetap 1080, karena kan tingginya sama. Nanti ini akan dipotong-potong, jadi satu slide, tapi sambung menyambung seperti itu konsepnya. Nah, sekarang langkah berikutnya gimana gitu ya? Langkah berikutnya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sekarang yang pertama kita bisa lakukan adalah mengkalikan ini dulu. 1080 kali 5 berapa? Mungkin saya minta jawaban dari teman-teman deh, biar ada interaksi. 1080 kali 5 berapa? Berapa sih? 1080 kali 5. Cari guru matematika. Ayo, 1080 kali 5 berapa? 5.400. 5.400. Oke, ada pas ya. 5.400. Nah, berarti di sini yang akan kita lakukan adalah membuat satu buah kanvas. Gitu ya. Kita akan membuat satu buah kanvas dengan ukuran 5.400 kali 1080. Ini nggak usah dikali 5 lagi. Ya, gitu. Jadi ini adalah ukuran kanvas yang akan kita ciptakan. Besar? Yes. Panjang sih, lebih tepatnya. Nah, gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita tinggal buat aja satu buah kanvas baru. Caranya masuk ke menu File, New. Nah, nanti kita akan ketemu komunikasi seperti ini. Nah, ini dia. 1080 kali 1080 itu adalah default file per square untuk ukuran kotak 1:1. Nah, resolusinya 72. Nah, di sini saya akan buat ya ukurannya 5.400. 5.400, resolusinya berapa, Sir? 72, enough, the best for digital content. Gitu. Color mode-nya adalah RGB. Seperti itu. Ya, color mode-nya adalah RGB. Kalau udah, saya klik create. Yap, seperti ini. Kita sudah punya satu buah kanvas memanjang yang akan berisi 5 slide. Terus langkah berikutnya gimana, Sir? Gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita bagi semuanya ini menjadi kita akan bagi semuanya ini menjadi 5 bagian. Sebenarnya ada banyak cara. Ada cara, jadi BTW nih ya, saya kalau ngomong biasanya ada cara orang yang tersertifikasi gitu bahasanya. Ada cara orang sifat itu cara bodoh tapi berhasil gitu ya. Cara itu kayak cara orang purba gitu, tapi berhasil gitu. Ada juga cara orang modern gitu istilahnya ya. Jadi ada yang pro, ada yang noob. Ya mungkin kayak gitu ya. Ada yang pro, ada yang noob. Tapi rata-rata yang pro pakai cara purba rata-rata. Gitu. Kalau saya lebih suka cara purba, tapi tidak sesuai standar gitu. Kalau yang noob biasanya kan diajarkan sesuai standar gitu. Nah, saya akan memperkenalkan teknik purbanya yang banyak dipakai oleh orang-orang pro secara tidak langsung ya. Jadi caranya itu kayak gini aja. Mereka rata-rata akan membuat satu buah kanvas, ya. Mereka akan membuat satu kanvas sih. Mereka akan membuat rectangle mercue kayak gini. Jadi ini rectangular mercue. Terus di size-nya ini pakai style. Jadi ada style, fixed size. Nah, ini width-nya kan 1500 ya. Ini kita buat 1080. Tingginya itu adalah 1080 kayak gini. Terus kita klik dari pinggir, klik gitu. Nah, habis itu kita tarik guideline-nya. Kita tarik dari guideline. Bagi yang nggak kelihatan penggarisnya, bisa masuk ke menu view ruler. Klik, taruh sini. Habis itu klik lagi,
taruh sini. Habis itu klik lagi di sini, taruh sini. Habis itu klik lagi di sini, nah taruh di sini. Yang ini udah pasti pas ini, kayak gitu. Nah ini adalah kalau bisa saya katakan ya teman-teman ya, ini adalah cara purba gitu ya, cara purba tapi banyak yang pakai gitu, termasuk saya gitu. Saya lebih nyaman aja pakai teknik seperti itu gitu. Nah, cuman bagi teman-teman yang baru belajar, sebenarnya sih saya tidak perlu menyarankan teknik tersebut gitu. Nah, nanti tekniknya itu adalah bisa menggunakan teknik standarnya sertifikasi Adobe. Jadi misalkan ini saya dua aja lah. Misalkan ini rulernya mungkin saya clear aja dulu, clear guide. Teman-teman bisa pakai cara kayak gini. Jadi memang pelan tapi ya pasti berhasil sih. Masuk ke menu view, habis itu new guide, kayak gitu, new guide. Nah, secara vertikal posisinya adalah 1080. Oke, nah, udah otomatis muncul. Yang kedua berapa? Ya tinggal ditambah 1080 tambah 1080 kan itu jadinya ya, supaya bisa dia buat ukuran berikutnya. Nah, 1080 itu nanti penggarisnya berapa? Keluar sendiri ya, Sir ya? Keluar sendiri. Nah, ini cara standarnya Adobe sebenarnya yang benar gitu. Nah, jadi dia itu kalau kita bikin lagi view new guide, kita buat dia 1080 lagi, dia nggak muncul karena dia numpuk di satu titik ini lagi. Gitu. Dia numpuk di satu titik ini. Nah, berarti di sini kan kita harus membuat loncat 2 kali kan. Jadi 1080 tambah 1080. Jadinya berapa? 2160. 2160. Oke, nah, udah ada yang kedua muncul. Habis itu 2160 ditambah 1080 lagi. Jadinya berapa? 3240 view new guide 3240. Ini karena 1080 tambah 1080 tambah 1080, 3 kali dia 1080-nya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah 1080-nya dikali 4 gitu. 1080 dikali 4 sama dengan 4320. 1080 1080, 1080, 1080, jadi 4320. Masuk ke menu view, new guide, 4320. Oke. Nah, ini adalah cara noob tapi sesuai standar internasional. Itu yang pertama sih. Ini adalah sesuai standar internasional di sertifikasi Adobe. Gitu. Kalau yang tadi yang pertama itu adalah sesuai standar ya gitu. Sesuai standar premannya desain gitu, kayak gitu dah jadinya. Jadi main paksa aja gitu ya. Ya, nanti mau pilih cara yang mana silakan saya kembalikan ke teman-teman. Jadi saya akan mengajarkan yang baik-baik juga, yang apa namanya tuh, yang melawan mainstream juga saya akan ajak seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut. Sekarang saya jadi masing-masing ini adalah satu ruang komunikasinya kita. Jadi masing-masing satu-satu ini adalah ruangan komunikasinya kita. Satu slide ini adalah satu slide-nya kita. Sederhananya, satu kotak ini setara dengan satu kotak konten ini. Seperti itu. Kalau pengen bikin nyambung, berarti anggaplah kalau meja ini pengen disambung, berarti mejanya ini harus sepanjang ukuran yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, misalkan nih, saya punya ambisi membuat desain yang ini, punya ambisi buat desain yang ini, supaya dia itu muat segini. Muat segini. Gimana caranya? Dan masing-masingnya itu udah punya komunikasi seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saya punya gambar beras, saya punya keunggulan beras organik. Nah, di sini saya akan buat sama seperti kemarin tekniknya. Saya akan taruh meja, saya akan taruh sawah dan sebagainya. Kemarin BTW karena mejanya sudah ada, sawahnya juga sudah ada di folder saya, jadi saya tinggal tarik aja. Ini ada Mas Eki ya kemarin dari bahan latihannya. Akan ada meja nih. Ada meja, ya udah saya tarik. Saya perbesar. Saya perbesar segitu. Oke, saya taruh di sini. Nah, kalau misalkan di sini mau berhenti, misalkan saya buat dia itu berhentinya itu di sini deh. Nah, di sini aja deh. Di slide keempat. Jadi slide ke terakhir itu ini agak munculin dikit, agak tarik sini dikit. Oke. Jadi kelihatan ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi ini slide 1, ini slide 2, ini slide 3, ini slide 4, ini slide 5. Kenapa slide 5 kosong, Sir? Karena saya pengen di slide ke 5 itu ada closing word, beras sehat, harga bersahabat. Dia kata-kata doang. Jadi fokus dia ke ngajak orang untuk beli gitu aja. Kalau ini baru ngejelasin berasnya satu persatu. Seperti itu. Nah,
sedemikian rupa, saya taruh di sinilah sedikit. Nah, untuk mempercepat proses, anggap saja di sini saya sudah punya stok gambar beras, ya. Saya sudah punya stok gambar beras, yaitu ini dia berasnya. Saya sudah punya stok gambar beras, saya taruh dia. Saya tarik nih, saya tarik menggunakan ini, move tool. Jadi bagi teman-teman, gimana caranya geser mejanya, sir? Gimana caranya untuk merubah posisinya? Ini dia, pakai move tool, the best tool ever. Ini bisa digeser ke kiri, geser ke kiri, geser ke kanan, kayak senam sih bisa banget ya. Geser ke tempat lain juga sangat bisa. Saya geser, set, salah lagi, sini. Iya, saya taruh sini. Iya, ini dia. Saya taruh dia di sini. Dia sudah berada di slide 1. Gitu. Nah, komunikasi slide 1 apa nih? Keunggulan beras organik. Nah, jadi dia mengomunikasikan keunggulan beras organik gitu, misalkan itu bahasanya. Nah, sekarang saya akan isi background sedikit. Jadi saya sudah punya ide di kepala saya, yaitu saya pengen isi tulisan keunggulan beras organik. Gede-gede, sir? Yes, saya pengen ukuran itu gede-gede. Kenapa? Supaya baru buka handphone, itu tulisannya itu langsung muncul di mata netizen. Sehingga dia itu tertarik untuk membaca lebih panjang. Nah, saya akan buat background di belakangnya. Sedikit. Saya akan menggunakan gambar yang ada. Saya akan menggunakan gambar sawah ini. Ini gambar sawah yang ada di Bali kebetulan. Ini saya perbesar. Sawah di sana, sawah di Oku Timur pastinya tidak kalah indah tentunya. Nah, saya taruh di bawah sini. Nah, jadi teman-teman, gimana caranya biar ini kan ketumpuk, sir. Gimana caranya biar dia ada di bawah? Nah, kita pakai layer yang ini. Ini ada layer. Ini kita tarik ke bawah. Jadi klik and drag gitu, pakai mouse gitu ya. Jadi saya pakai suara tangan saya, suara bibir lagi gini. Karena suara tangan saya tidak muncul, tidak menggunakan mouse soalnya. Ini klik and hold, tarik ke bawah. Sini. Di atasnya background. Jadi kan ada garis tebal tuh. Lepas. Nah, di belakang lah dia. Kayak gitu. Nah, misalkan, kalau misalkan memang terasa mengganggu dari segi warna, dari segi apa, itu boleh kok dibuat lebih blur sedikit atau opacity-nya diturunin, itu juga boleh. Nah, BTW ini kan agak nanggung ya. Saya bakal buat dia tuh ngepas di sini. Jadi saya akan perbesar ukurannya, masuk ke menu edit, free transform, shortcut itulah Ctrl T, klik, ya. Ini saya tahan shift, perbesar. Oke, enter. Oke, jadi dia pas di sini. Nanti di slide ketiga udah gambar yang berbeda lagi bisa kita masukkan. Ya, gitu. Misalkan ini mau saya bikin dia mungkin agak terang sedikit. Kalau pengen bikin terang, caranya itu bisa masuk ke menu image, adjustment level gitu. Sama kayak main handphone gitu, bisa pakai Snapseed, bisa pakai apa namanya lagi yang lainnya itu bisa pakai level ini. Nah, ini kan ada 3 titik ya. 1, 2, 3, pakai yang tengah aja. Geser ke kiri. Dia jadi lebih terang. Kalau geser ke kanan, dia jadi lebih gelap. Seperti itu. Kalau bisa sih lebih terang aja. Nggak apa-apa. Terang sedikit. Biar kelihatan lebih oke. Kalau misalkan tidak merasa nyaman, mungkin saran saya adalah menggunakan teknik layering warna. Nah, kalau misalkan pengen pakai layering warna, saya bisa menggunakan gradient atau bisa menggunakan solid color seperti itu. Nah, kalau mungkin saya sekarang bisa menggunakan gradient saja. Caranya adalah sebagai berikut. Saya akan buat satu buah layar baru. Caranya adalah klik yang di pojok ini. Jadi di sebelahnya tempat sampah ada kertas kelipat. Itu berfungsi untuk membuat layar baru untuk diisi warna. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung gitu aja ngisi warna tuh nggak bisa. Kita harus buatin layer gitu. Kita harus isi layer ya. Kita buat layer, klik. Nah ini dia layer 1. Nah ini di layer 1 ini posisinya ada di atas sawah, posisinya ada di atas sawah dan di bawah meja. Ini meja ya teman-teman ya. Jadi saya tulis namanya meja. Ini sawah. Ini layar. Nah saya isi warna, saya isi gradient. Caranya saya pilih warnanya dulu. Saya pilih warna, saya klik yang foreground, klik. Saya pilih warna yang tua. Ini misalkan, ini kan tua ya warnanya ya. Jadi saya klik di sini dia berubah tua. Kalau saya klik di kuning dia kuning gitu jadinya. Karena saya klik di sini dia jadi hijau agak tua. Saya klik OK. Saya pakai gradient. Nah ini dia. Kemarin kita udah belajar pakai paint bucket. Nah sekarang kita belajar pakai gradient. Cara untuk memunculkan gradient adalah disorot toolsnya ini, terus diklik tahan. Klik tahan, ya muncul aja gradient. Kayak gitu. Klik, nah ini dia. Kita pilih dari foreground ke transparan. Foreground ke transparan. Klik, bisa tarik deh. Misalkan mau ditarik dari bawah ke atas.
Atau misalkan ditarik dari tengah-tengah sini ke atas, itu juga boleh. Nah, ini kan lebih luas lagi area solidnya. Cuman ini nanti dampaknya ke sini. Cara menjauhkan mendekatkan di sini bisa pakai zoom tool. Zoom ini misalkan pakai minus ngejauhin. Kalau mau ngedeketin pakai plus ini. Ini dia kaca pembesar. Kalau saya pakai shortcut control minus, control plus seperti itu. Nah, ini bedanya adalah di bagian kanannya juga kena efeknya seperti itu. But it's okay. Kita fokus ke satu slide ini aja. Nah, ini kalau sudah, misalkan kita mau mainin transparannya atau mau mainin efek lainnya, misalkan ini kan ada normal ya, ini kita bisa buat di multiply, biar dia tuh ada efek yang lainnya. Kita bisa buat dia tuh overlay. Nah, itu juga bisa dimainin. Kalau saya mungkin pakai normal aja, terus opacity-nya saya turunkan sedikit. Oke. Sekarang baru deh saya isi tulisan. Karena ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, jadi saya harap teman-teman memang sudah memahami cara pakai layar, cara pakai tools dan sebagainya. Ya. Nah, cara ngisi teks gimana? Nah, sama seperti minggu lalu, kita tinggal isi teks dengan menggunakan text tool. Seperti itu. Caranya gimana? Saya klik P ini, lalu saya tekan. Kita udah punya rencana, judulnya adalah keunggulan beras organik. Keunggulan beras organik, maka di sini saya tekan. Klik keunggulan. Saya buat keunggulan gitu aja dulu. Keunggulan. Nah, saya buat warnanya itu adalah warna putih. Oke. Nah, fontnya saya ganti. Fontnya saya pakai saya biasanya suka download font, jadi teman-teman bisa mendownload font juga. Saya biasanya mungkin pakai yang bebas, bebas Newi. Oke, saya perbesar, edit, free transform, saya perbesar. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen taruh di belakang, taruh aja di belakang kayak gini, karena kebetulan layarnya ada di belakang beras. Kalau layarnya ini ada di atas beras, jadi kayak gini deh. Nah, teman-teman sekarang tinggal milih mau taruh di mana. Kalau misalkan pengen kelihatan di belakang, taruh di belakang aja. Di situ kita bisa ngetik lagi keunggulan. Terus keunggulan apa? Kan beras organik ya, beras organik. Kita bisa taruh tulisan di sini beras organik. Gitu, misalkan. Boleh. Beras. Kalau udah centang, free transform, digedein lagi. Keunggulan beras. Ini saya taruh ke atas. Oke. Keunggulan beras. Misalkan terlalu apa namanya? Terlalu besar, ini bisa kita kecilin lagi, jadi free transform. Keunggulan beras, oke. Habis itu ada organik di sebelah sininya misalkan. Nah, kita bisa ketik lagi atau bisa kita copy ini saja. Caranya mengcopy adalah kita aktif di move tool, habis itu kita tekan Alt di keyboard, Alt, jadi dia berubah mau jadi kayak gini. Nah, kan yang berubah jadi kayak gini ya, kayak double gitu. Kalau saya lepas Alt-nya, kayak gini dia laginya. Alt, tarik tahan. Nah, kayak gini. Di copy tadi ya. Terus kita tinggal ambil text tool, shortcutnya T. Ini kita ganti. Organik. Kalau udah centang. Kalau udah centang, kembali ke move tool, kita geser. Kita geser ke kiri. Itu misalkan. Nah, seperti itu misalkan. Ya. Keunggulan beras organik. Jadi kayak dikelilingin gitu si beras. Seperti itu. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah apabila memang teman-teman ingin mengisi efek seperti drop shadow dan sebagainya, itu monggo boleh. Silahkan diisi supaya dia itu terlihat lebih natural lagi. Juga boleh. Jadi drop shadow caranya ngisi itu adalah, misalkan di kata organik nih ya, saya klik kanan di kata organik, habis itu saya tekan blending option. Nah, saya tekan drop shadowing. Kebetulan ini settingannya masih settingan minggu lalu, jadi saya buat opacity-nya turun dikit. Terus spread-nya saya kecilin. Jadi ini yang bikin tebal kemarin ya. Spread-nya saya kecilin. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kata berasnya juga. Saya pilih layar beras. Klik kanan di layar beras. Blending option. Habis itu saya centang drop shadow. Nah. Kalau sudah klik. Oke. Keunggulannya mau diisi nggak? Boleh. Pilih keunggulan, layar keunggulan. Pilih layar keunggulan, klik kanan, blending option. Saya centang drop shadow. Cetek. Nah, kalau udah klik oke. Nah, jadi kan lebih cantik lah ya, lebih estetik. Gitu. Keunggulan beras organik.
Jadi orang kalau misalkan pengen memancing lebih banyak lagi, isi angka sih. 3 keunggulan beras organik kayak gitu-gitu biasanya. 3 keunggulan beras organik boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. BTW ini akan lebih bagus apabila ada shadow bawahnya. Jadi saya akan buat satu buah layer lagi. Saya isi nama shadow. Shadow. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Apakah bahasa Indonesia? Enggak sih. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Bayangan. Layar bayangan tepat berada di bawahnya karung beras. Seperti ini. Nah, saya akan isi dengan beras. Jadi ini dia beras. Saya kecilin sedikit. Jadi caranya ngecilin di sini ya. Saya sini saya kecilin. Sedikit juga. Seperti ini. Jadi digosok aja. Pakai warna meja. Saya pilih warna mejanya dulu. Klik. Habis itu dia dibuat gelap. Jadi turunin dia warnanya. Turun secara diagonal. Oke. Kalau udah klik OK. Ini boleh. Itu nggak stabil. Kayak gitu boleh. Atau pakai metode saya minggu lalu. Boleh juga, yaitu pakai polygonal lasso. Kayak gini. Klik, 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 klik. Nah, kita buat kayak benang-benang ini. Klik. Sambung. Habis itu kita isi warna deh pakai paint bucket ini. Klik. Saya tekan sekali. Ah, itu juga boleh. Untuk menghilangkan seleksi gimana caranya? Masuk ke menu select, deselect. Biar hilang seleksinya. Select, deselect, hilang. Nah, terus biar dia itu ngeblur gimana sih? Ya pakai teknik yang kemarin lagi, filter, blur, Gaussian blur. Gaussian blur. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi dia di setting sedemikian rupa kalau udah klik OK. Keren. Misalkan ini mau opacity mau diturun dikit. Mau ditambah lagi gitu misalkan atasnya boleh juga. Sebenarnya cara yang lebih biar itu lebih natural ya kayak gini sebenarnya. Ini kan udah ada bayangan ya. Jadi saya bukan show off tapi ini adalah trik. Jadi biar teman-teman menonton trik ini di copy. Jadi caranya mengcopy kalau tadi kan ALT tarik. Nah, yang cara yang kedua adalah klik kanan duplicate sebenarnya. Tapi saya nggak tahu apakah ada kata duplicate di sini. Kalau nggak ada, berarti di sini caranya tarik dia ke new layer. Tarik dia ke sini. Tujuannya untuk mengcopy. Klik and drag, tarik ke new layer, strap. Ada tulisan bayangan copy. Jadi dia double ya, ada double. Nah, secara logika, bayangan yang terdekat dengan gambar itu lebih gelap, bayangan yang jauh dengan gambar itu lebih tipis. Jadi ini bisa kita edit. Habis itu saya edit, free transform lagi bayangan copy-nya ini. Jadi free transformnya gimana ya? Ini. Nah, saya kecilin. Saya kecilin sih. Kalau sudah enter atau enter. Nah, kayak gitu. Jadi dia lebih natural gitu looks-nya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kalau tanpa bayangan double gini hasilnya gimana? Matiin aja matanya ini. Oh tipis ternyata ya kayak ngambang gitu ya. Tapi kalau diisi dia lebih tua sehingga dia looks-nya itu lebih oke gitu loh. Jadi lebih kayak natural kayak kita taruh sesuatu di sana. Seperti itu. Ya. Oke. Teman-teman masih di sini? Keren Serangga. Atau kayak pusing banyak kali toolsnya ya. Tenang aja, nanti minta recordingnya ke Miss Dewi ya. Secara free langsung. Oke, nah yang pertama keunggulan beras organik kita sudah punya, sudah selesai keunggulan beras organik. Jadi kita swipe nih, gitu ya kita swipe. BTW kalau kita lihat kayaknya kurang center. Ini kita bisa pilih semuanya organik beras. Saya tekan shift, saya pilih sampai ke keunggulan. Sampai ke keunggulan. Saya geser pakai mouse, pakai keyboard juga bisa. Nah, biar di tengah dia. Di tengah dia. Ini lubang ini dengan lubang ini sama. Memang butuh latihan, tapi saya yakin teman-teman pasti. Oke. Ya, lanjut. Slide 1 sudah selesai. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Keunggulan yang pertama adalah rencana kita ada di apa? Tanpa pengawet, gambarnya sawah. Oke, sudah ada gambar sawah. Teks ini boleh di-copy nggak, Sir? Biar nggak perlu ngetik lagi dan juga nggak perlu ngasih efek ulang lagi. Jawabannya adalah boleh banget. Misalkan yang kita pengen pakai adalah kata organik ini misalkan. Boleh. Kata organik ini kita copy, caranya tahan ALT pada keyboard, tahan Alt pada keyboard, lalu kita tarik. Nah, kita udah punya
teks organiknya ini dengan jenis fontnya dan juga jenis shadow-nya. Habis itu kita ambil text tool, ya udah kita copy ya, kita delete aja ini tanpa pengawet. Nah, seperti ini. Nah, cuman jaraknya tanpa pengawet ini kan jauh banget ya. Nah, jadi ini kita bisa atur dengan cara klik yang karakter. Ini. Klik yang ini. Klik. Nah, kalau di saya munculnya di sebelah sini. Kalau saya munculnya di sebelah sini. Ini dia. Bisa kita geser, bisa kita turunin dan sebagainya, bisa kok. Caranya kita bisa pilih yang ini. Ya, ini disebut dengan nama leading. Jadi jangan pakai auto, tapi kita pakai angka yang sama. Jadi kebetulan ukuran font ini adalah 145. Kalau kita genepin ya 145, enter. Nah ini kalau pengen nempel, kita buat ukuran juga 145. Nempel di dekat. Itu triknya. 145, enter. Dekat ada. Kalau pengen lebih rapat lagi, berarti kita tinggal adjust dia, kita tinggal sesuaikan dia lagi dikit. Misalkan jadi 140. Nah, kurang misalkan ya udah 130. Kalau masih kurang, ya boleh ditambah lagi. Kalau udah cukup, diselesaikan. Kalau sudah, ini saya taruh di sini lagi. Ini saya bisa perbesar lagi tanpa pengawet gitu misalkan. Tanpa pengawet. Saya perbesar, edit, free transform. Nah, enter. Tanpa pengawet. Kalau pengen diisi shadow di sini bisa nggak? Jawabannya bisa banget. Kalau nggak bisa nggak, boleh juga tanpa pengawet. Seperti ini. Gitu. Tanpa pengawet. Nah, di slide berikutnya adalah tanpa pemutih. Nah, tanpa pemutih di sini kan warnanya mungkin yang putih-putih ya, cocoknya ya. Mungkin gambar apa gitu kita bisa pakai yang bisa menarik perhatian. Misalkan gambar beras gitu, misalkan ya gambar berasnya langsung kita cari. BTW saya mau buka Chrome. Saya mau buka Chrome, kelihatan nggak sih kalau saya mau buka Chrome atau Safari? Kelihatan nggak saya buka Safari? Kelihatan nggak saya buka browser sekarang? Kalau nggak kelihatan, Enggak tuh. saya stop. Nggak ya, saya stop share. Saya share desktop aja. Share. Oke. Kelihatan nggak saya buka Safari? Kelihatan. Ya. Nah, saya search di sini. Misalkan saya search beras gitu aja. Rice gitu aja. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, sama aja. Gambar. Ya, misalkan karena ini adalah konteksnya pendidikan, jadi download gambar dari Google itu masih sah-sah saja. Tapi kalau udah untuk komersil, sangat disarankan untuk memotretnya secara mandiri. Misalkan ini, kita pakai yang ini deh. Yang hitam ini bagus banget sih ini. Tanpa pemutih, saya save ya, save image. Saya balik ke sini. Nah, saya taruh dia di sini. Cara masukin gambar kan teman-teman udah pasti tahu ya caranya. Seperti ini. Oops, sorry. Saya perbesar sedemikian rupa, enter. Jadi kita fokus ke sini aja. Nah, tanpa, mungkin atasnya tanpa, bawahnya pemutih. Itu mungkin strateginya. Ini caranya adalah supaya dia kiri kanan ini hilang. Karena ini kan akan sangat mengganggu sekali teman-teman ya. Nanti ketika diekspor dia juga akan kelihatan. Jadi caranya untuk menghilangkan adalah kita pilih merge ini. Kita pilih merge, saya blok. Sorry, oh ya, mumpung tadi ukurannya udah ada ya. Coba saya buat kayak gini. Normal. Saya blok. Oke. Pastikan saya aktif di layar ini, layar nasinya ini. Terus saya tekan ini, yang kotak bulat ini. Ini namanya masking. Klik sekali. Nah, kiri kanannya udah hilang. Kayak gitu. Kiri kanannya udah hilang. Nah, di sini kita bisa isi tulisan tanpa pemutih. BTW supaya kita aman dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di sini saya mau save file, save as. Jadi carousel, promo, carousel keunggulan beras organik. Siapa tahu di sini jaga-jaga mati listrik lah atau apa, biar tetap ada filenya. Kalau saya lihat kayaknya bagusan nasinya setengah-setengah deh, tanpa pemutih. Habis itu di sini juga ada kata tanpa pewangi. Sepertinya saya akan undo. Jadi saya undo ini, edit, step backward ya. Jadi ini
Ini caranya untuk mengembalikan step backward. Mungkin saya akan buat nasi ini di sela-selanya ini. Nah, gitu deh. Saya akan buat dia di sela-selanya ini. Atau di sini deh. Nah, jadi nanti ketika di swipe lagi, masih ada nengok nasinya sedikit. Kayak gitu. Kalau mau di tengah-tengah juga boleh. Jadi nanti pertimbangannya masing-masing saja. Tanpa pemutih, tanpa pewangi, misalkan. Atau nggak biarin aja kayak gini deh, boleh. Cuman kekurangannya kita harus bikin tambahan area di sini. Ini sebenarnya agak lebih advance, tapi nggak susah sih, nggak susah. Caranya cuma begini aja. Biar ini kan ada area kosong ya, saya tidak akan pernah menyarankan teman-teman buat buat satu buah blok warna, dibuat satu buah layer, habis itu milih warna, habis itu ambil clean bucket terus diklik kayak ini. Saya tidak perlu menyarankan karena kelihatan banget kan ada ada bolongnya seperti itu. Jadi kelihatan banget lihat profesional. Nah, supaya looknya profesional, jadi kita akalin dengan cara ini kita duplikat. Saya duplikat. Ini kan ada 2 layer ya, atas bawah ya. Nah, layer yang bawah ini saya geser ke sini dikit. Sebenarnya seperti itu caranya, cuman saya tidak geser dengan cara seperti itu, tapi saya akan stretch deh. Edit, free transform, saya stretch. Ya. Nah, di sini masih kelihatan ada garisnya. Nanti kita mainin dengan masking. Ya, nanti seperti apa masking itu? Jadi kayak gini. Ini ada layer atas, instan yang atas. Jadi ada nasi ya. Ada nasi 2. Nah, nasi 2 ini adalah background-nya. Background yang ketarik itu. Ini dia. Nggak kelihatan karena dia ketumpuk kan. Seperti itu. Nah, caranya bersihin ini kita bisa menggunakan eraser sebenarnya. Tapi nggak bisa kita langsung menghapus kayak gini, itu nggak bisa. Karena dia itu adalah smart object. Gitu. Sehingga di sini kita harus ubah dia, kita harus rasterize ya. Klik kanan, rasterize, layer. Rasterize itu biar bisa kita pakai eraser. Sudah jadinya. Hal itu juga akan kita lakukan di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, misalkan saya juga mau lakukan ini di sebelah kanan, ini saya duplikat. Yang nasi 2 ini saya duplikat. Saya tarik ke sini, set. Saya geser ke kanan. Nah, kalau saya lihat sih di sini bersih-bersih aja ya, agak lebih gelap, jadi ya kayaknya lebih aman lah. Oke. Oh, cuma di sini ya nggak aman ya. Oh, saya taruh aja di bawah. Oke. Nasi 2 kopi. Aman ya. Jadi dia bersih di 2 slide ini bersih. Jadi ini akan bersih tulisan tanpa pemutih, di sini tanpa pewangi, kayak gitu jadinya. Caranya gimana untuk isi tulisan? Sama seperti bagaimana kita mengisi tulisan tanpa pengawet ini. Duplikat aja, nggak apa-apa. Tarik sini. Nah, cuma kok dia nggak muncul karena kebetulan di atasnya ini ada 3 gambar nasi. Soalnya ini kita tarik ke atas. Ada banyak layar ya? Iya. Itu tangannya. Tapi kalau sudah sangat-sangat terlatih, tentu kualitas diri dari masing-masing teman di sini juga akan semakin. Kalau udah kecintaan, tanpa pemutih, habis itu tanpa pewanginya mungkin di sini. BTW beras bisa diisi pewangi ya, kayak baju ya. Bisa, Sir. Bisa. Tanpa pewangi. Tanpa pewangi. Tentang saya buat dia rata kanan. Kalau sudah kembali ke mouse. Nah, tanpa pemutih, tanpa pewangi. Nah, tadi awalnya kita ada agenda mengisi bunga-bunga gitu, tapi kayaknya nggak relevan sekali pembahasan antara bunga-bunga yang dimaksudkan dengan bunga yang wangi dengan pewangi yang ada di beras. Jadi saya urungkannya menggunakan itu. Sedikit. Ya, oke. Nah. Jadi nanti
satu slide ya, ini satu slide, ini satu slide gitu nanti hasilnya. Nah, sebagai closing words-nya adalah beras sehat, harga bersahabat. Beli sekarang. Nah, ini paling asik sih ini sebenarnya, yaitu kita tinggal isi gambar apa aja. Mungkin kita suka gambar sawah, ya udah gambar sawah kita masukin, atau mungkin pengen mengulang sawah. Ini saya copy boleh juga. Jadi dalam jarak yang jauh, saya jauhin dikit, zoom out dikit. Ini saya tahan Alt, terus saya geser. Taruh sini.